Kita mulai dari sini ya. Ini fuel inlet hose. Hose ini selang. Inlet masuk fuel bahan bakar, dari selang masuk bahan bakar. Jadi masuknya di sini, ini jelas anak-anak sudah tahu saya. Kemudian yang ini air breather hose. Hose itu selang, breather pernapasan, air ini udara. Jadi ini adalah selang pernapasan udara. Maksudnya atau fungsinya untuk mengeluarkan udara pada saat pengisian bahan bakar. Kalau tidak diberi air breather hose, nanti pada waktu kita ngisi bahan bakar, itu ada udara keluar juga lewat dari sini sehingga tidak lancar. Seperti kamu ngisikan botol itu dengan air, atau botol kamu masukkan dalam airnya, masuknya cairan itu kan bergantian dengan udara ya. Jadi ini pada prinsipnya untuk memperlancar masuknya ya bahan bakar yang dari fuel inlet hose. Tetapi fungsinya ini sebetulnya mengeluarkan udara dari tangki. Kemudian two charcoal canister, ini artinya ini jalur ini ada pipa menuju charcoal canister. Itu nanti saya jelaskan charcoal canister itu apa. Kemudian ini ada tulisannya from carburetor or fuel pump. Jadi selang ini asalnya dari karburator atau pompa bahan bakar. Kemudian dia juga disebut fuel return line. Maksudnya ini adalah jalur pengembalian bahan bakar. Selanjutnya ini main fuel line. Ya, saluran atau jalur bahan bakar utama. Jadi ini keluarnya nanti bahan bakar dari tangki menuju ke karburator itu lewat sini. Kemudian fuel inlet tube, itu inlet tube, saya ulang, fuel inlet tube ini sebetulnya jadi satu dengan main fuel line. Cuman yang di sini ini dari pipa baja pejal, kalau yang sudah keluar di sini itu dari selang, jadi fleksibel, lentur ya. Seterusnya adalah subtank. Subtank ini adalah tangki bagian, tangki kecil. Ini salah satu fungsinya agar strainer ini nanti tetap terendam oleh bensin walaupun bensinnya relatif sedikit. Itu tujuan. Dan yang kedua fungsinya supaya kalau ada air itu tidak ikut masuk ke sini. Kalau airnya hanya sedikit, itu tidak masuk ke sini, tidak terisap. Jadi fungsinya subtank ini fungsinya untuk yang pertama adalah supaya strainer ini selalu terendam oleh bensin pada saat jumlah bensin tinggal sedikit. Yang kedua, kalau ada air supaya airnya itu tidak ikut masuk ke sini. Kemudian drain plug. Drain plug ini, plug itu sumbat, drain ini nguras. Jadi ini baut penguras lah gitu. Secara gramatikal itu diartikan baut penguras. Kemudian strainer itu saringan terbuat dari kawat halus. Jadi sebetulnya prinsipnya sama dengan filter, cuman lubangnya itu agak besar dibanding filter. Kemudian fuel kick sender unit. Jadi unit pengirim dari meteran bahan bakar. Saya ulangi, unit pengirim dari meteran bahan bakar. Maksudnya ini adalah bagian dari sistem pengukur bahan bakar. Jadi kalau bahan bakarnya itu sudah habis atau kondisinya berapa levelnya akan dilaporkan oleh sender unit ke meteran di dashboard ya, meteran bensin yang ada di dashboard berupa
sinyal tegangan listrik. Kemudian nanti diterjemahkan menjadi pakai jarum atau pakai digital. Selanjutnya adalah separator. Separator ini atau separatornya ada 3 atau mungkin kalau besar juga lebih. Jadi tergantung dari jumlah ya besarnya tangki. Fungsinya agar tidak terjadi gelombang yang besar di dalam tangki. Tidak terjadi gelombang bahan bakar yang besar. Jadi tidak terguncang-guncang. Kalau terguncang-guncang kemungkinan kalau besar itu bisa tumpah, atau kalau bahan bakarnya tinggal sedikit mungkin nanti supply-nya yang ke sini itu bercampur dengan udara kalau ada guncangan yang besar. Waalaikumsalam. Kemudian di sini ada gasoline liquid. Jadi ini artinya bensin dalam kondisi cair. Terus di atasnya sebetulnya ada bensin dalam kondisi gas atau uap. Di sini diistilahkan hidrokarbon gas. Jadi uap dari hidrokarbon. Cara kerjanya begini. Jika rocker arm ditekan oleh knob atau cam, maka pull rod akan tertarik ke bawah bersama-sama dengan diafram. Akibatnya ruangan di atas diafram menjadi membesar, tekanannya turun, sehingga katup masuk ini membuka, katup keluarnya ini menutup. Dengan demikian maka bensin terisap dari saringan bensin menuju ruang pompa. Jika can berputar sehingga bagian yang tipis ini menyentuh rocker arm, berarti rocker arm ini dibebaskan, atau dengan kata lain tidak ditekan. Karena rocker arm tidak ditekan, maka pull rod ini bebas. Karena bebas maka didorong oleh pegas atau spring ini ke atas. Akibatnya diafram ke atas, ruangannya menyempit, tekanannya naik. Katup masuknya menjadi menutup, katup keluarnya membuka. Bensin dari ruang pompa terdorong keluar ke karburator. Cara kerja pompa bensin mekanik pada saat idling. Jika karburator sudah penuh, maka output dari pompa ini seakan-akan tertutup. Sehingga pada waktu rocker arm bergerak akibat ditekan dan dilepas oleh camshaft, tidak menyebabkan gerakan diafram. Ya, diaframnya ini tetap di bawah, sehingga ruangan ini tidak berubah. Karena tidak berubah berarti tidak ada pengisapan dan tidak ada pemompaan. Ya. Saya jelaskan sekali lagi dalam kondisi kalimat yang berbeda. Mungkin kamu nanti yang tadi kurang paham bisa menjadi paham. Saya ulangi dari awal tadi. Jadi begini posisinya. Seandainya karburator ini sudah penuh, ya, dan poros nok ini berputar, maka pada saat rocker arm ini tidak ditekan, maka pegasnya akan mendorong rocker arm ke kanan sehingga bagian sini akan naik, ya kan naik. Tetapi
pegas diafragma tidak mampu mendorong diafragma ke atas karena terganjal oleh bensin. Bensin tidak keluar karena di karburator sudah penuh. Akibatnya pull rod itu tetap berada di bawah, sehingga gerakan berikutnya walaupun rocker arm bergerak naik turun, diafragma tidak ikut bergerak sehingga tidak terjadi pemompaan. Gimana? Masih kurang singkat? Ya, kita ulang sekali lagi. Pada waktu karburator sudah penuh, maka seakan-akan saluran keluar ini tertutup seperti ini. Pada kondisi ini, jika rocker arm ditekan oleh camshaft, maka menyebabkan pull rod turun, diafragma turun, kemudian bensinnya masuk. Tetapi pada waktu knob atau cam ini tidak menekan rocker arm ini bergerak naik. Tetapi pull rod dan diafragma tidak ikut naik karena bensin tidak bisa keluar. Selanjutnya, gerakan camshaft berikutnya menyebabkan rocker arm itu bergerak naik turun, tetapi pull rod dan diafragma tidak ikut bergerak atau tidak naik turun, sehingga tidak terjadi pemompaan walaupun camshaftnya berputar. Oke, bisa dipahami? Kita cara kerja pompa bensin mekanik pada saat idling. Jadi pada saat karburator itu sudah penuh, maka seakan-akan saluran keluar ini tertutup. Sehingga pada waktu knob ini menekan rocker arm, pull rod akan tertarik ke bawah sehingga bensin terisap masuk. Tetapi pada waktu knob tidak menekan rocker arm, harusnya rocker arm naik diikuti oleh pegas mendorong diafragma naik. Tetapi karena di sini tersumbat, maka bensin yang didorong naik itu tidak bisa keluar, sehingga walaupun rocker armnya naik, diafragma tidak bisa naik karena pegas tidak mampu mendorong bensin keluar. Selanjutnya, gerakan camshaft ini berikutnya menyebabkan rocker arm ini naik turun. Rocker arm yang sebelah sini, sebelah sini nih naik turun. Tetapi pull rod plus diafragma tidak bisa naik turun karena pegas tidak mampu mendorong bensin keluar, atau dengan kata lain diafragmanya tetap walaupun rocker armnya bergerak. Akibatnya tidak terjadi pemompaan. Cara kerja pompa bensin listrik. Pada kondisi awal, armatur ini terdorong ke bawah, platina ini menutup, ya kondisi awal, sehingga pada saat kunci kontak di-on-kan, maka arus mengalir dari IG kunci kontak masuk ke solenoid, kemudian ke platina positif, platina negatif, ground, kemudian kembali ke negatif baterai. Akibatnya solenoid menjadi magnet, menarik armatur ke atas,
diafragma tertarik ke atas sehingga ruang pompa ini membesar, tekanannya turun, katup masuk membuka, katup keluar menutup. Dengan demikian bensin terisap masuk ke ruang pompa. Kemudian pada bagian atas dari armatur mendorong platina positif sehingga lepas dari platina negatif. Pada saat ini mengakibatkan listrik tidak mengalir sehingga kemagnetan pada solenoid hilang. Bila kemagnetan di solenoid hilang, maka pegas mendorong armatur ke bawah, diafragma tertekan ke bawah, ruangannya menyempit, tekanan naik, dan katup masuk menjadi menutup, katup buang atau katup keluar itu terbuka, sehingga bensin terdorong keluar. Cara kerja pompa bensin listrik pada saat idling atau pada saat karburator sudah penuh. Jika karburator sudah penuh, kemudian kunci kontak ini menghubung, maka arus mengalir dari IG ke platina positif, kemudian platina negatif, kemudian ke massa menyebabkan solenoid bermagnet. Kemudian magnet menarik armatur ke atas sehingga diafram ke atas, bensin masuk. Pada ujung lain, armatur mendorong platina positif ke atas sehingga lepas dari platina negatif. Pada saat ini arus listrik terputus, kemagnetan hilang. Tetapi armatur tidak bisa turun karena pegas tidak mampu mendorong bensin keluar dari pompa. Akibatnya tidak terjadi aliran listrik lagi, atau dengan kata lain pemompaan berhenti.